diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, ketika berdoa, ketika membaca Al-Quran, zikrullah, mengarah ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikuti talbiyah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Duhai Allah yang Maha Agung, inilah kami hamba-hambamu yang berlumur dosa, yang banyak kesalahan. Duhai Allah, sampaikan umur kami ke Arafah. Sampaikan umur kami untuk menyempurnakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam kami. Duhai Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu Masjidil Haram, sehingga kami dapat beribadah di dalamnya. Bukakan untuk kami pintu-pintu Masjidil Haram, sehingga kami dapat tawaf mengelilingi Ka'bah yang Kau muliakan. Sehingga kami dapat sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Sehingga kami dapat bermunajat berdoa di multazam yang Engkau ijabah. Ya Allah, kumpulkan kami di padang Arafah-Mu sebelum Engkau kumpulkan kami di padang mahsyar-Mu. Duhai Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu Masjid Nabawi agar kami dapat beribadah di dalamnya. Agar kami dapat bermunajat, berdoa di raudhah di taman surga-Mu. Agar kami dapat berziarah ke makam kekasih kami Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salawat dan salam kami untuknya ya Allah. Dan jadikanlah kami umat-Mu yang mendapatkan syafaat dari-Mu melalui Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah sekalian, bagaimana? Sudah sampai belum ke Baitullah? Sudah. Hati kita sudah sampai. Hati kita sudah terpaut dengan Baitullah. Masya Allah. Ibu bapak sekalian, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Materi yang pertama adalah tentang motivasi, ya, motivasi haji perjalanan ke tanah suci. Kenapa kita harus menghadirkan motivasi? Supaya ibadah yang kita lakukan, mulai dari persiapan, mulai dari keberangkatan, kemudian puncaknya adalah ibadah haji, maka penuh dengan semangat. Kenapa? Karena akan banyak sekali rintangan, godaan, penghalangnya. Kalau tidak menghadirkan motivasi untuk menyemangati diri, ya akan banyak waktu yang tersia-siakan. 40 atau 42 hari banyak waktu yang disia-siakan. Kenapa? Selama 42 hari itu kita tidak usaha, tidak bekerja, ditinggalkan. Kita tidak berada di rumah kita.
Kita tidak bersama dengan keluarga. Jadi banyak waktu. Berbeda dengan kita di sini. Kerja, ibu masak dan sebagainya, urus anak sebagainya. Di sana maka istilahnya akan bete, ya. Betul? Usia. Akan boring, akan lesu lemah bagi orang-orang yang berangkat haji, tidak tergerak, tidak termotivasi dirinya. Karena banyak waktu luang Bapak sekalian. Ibu yang baik, apa motivasi kita ke tanah suci? Yang pertama, Ibu Bapak sekalian, adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, kenapa berangkat haji? Pak Agus, Kang Dadang, saya berangkat haji karena di kompleks saya itu semuanya udah pada haji semua. Bahkan umroh berkali-kali. Saya sama istri belum berangkat haji. Padahal uang cukup melimpah. Jadi saya itu malu. Makanya daftarlah haji. Dan alhamdulillah daftar ke KBIH Darut Tauhid Jakarta. Dan bisa berangkat. Nah, hajinya niatnya agak belok tuh. Bukan murni karena Allah. Tetapi karena malu. Tetangga haji semua. Ibu, kenapa berangkat haji? Ayo, yang benar. Pasti niatnya ingin beli karpet ya. Luruskan Ibu sekalian. Kang Dadang, saya mah berangkat haji itu ini mendampingi orang tua yang sudah sepuh. Kalau kemana-mana kan harus didampingi. Nah itu teh kurang lurus niatnya. Niatnya kurang lurus. Niatnya mengantar, mendampingi ibu. Harusnya apa? Niat yang pertama adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berangkat haji karena Allah. Dan ada amanah mendampingi orang tua saya. Luruskan Pak, Bu. Ya, niatnya. Semata-mata kita berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kenapa berangkat haji? Habis uang saya kebanyakan. Nah itu. Sini bawa uangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta. Jadi motivasi kita yang pertama luruskan niat, yaitu berangkat ibadah haji, melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena Allah mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang uangnya miliaran, triliunan, ke Eropa sampai, ke Amerika sampai, ke tempat rekreasi sampai sejauh manapun dan mengeluarkan dana yang begitu besar. Tetapi ke rumah Allah Baitullah tidak sampai. Ke tempat kelahiran Rasulullah tidak sampai. Ke tempat kotanya Rasulullah Madinah tidak sampai. Ke tempat nabinya tidak sampai. Alhamdulillah ibu sekalian. Walaupun uang kita banyak, kalau dilihat di depan gini, uangnya banyak sekali ini. Amin. Tetapi kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan rukun Islam kita yang kelima, yaitu ibadah. Ibu yang baik, jadi satu motivasi kita, pokoknya kenapa ibadah haji? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa berangkat haji? Karena mengerjakan amalan yang utama. Haji itu diantara amalan-amalan yang paling utama.
selain rukun Islam yang kelima. Yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan apa yang paling afdol? Rasulullah ditanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, jihad fisabilillah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Haji mabrur. Jadi haji adalah amalan yang utama, di antara amalan yang utama. Untuk apa haji? Melaksanakan, mengerjakan amalan yang utama. Tetapi hajinya harus haji mabrur. Nah, nanti kita terangkan apa itu mabrur ya. 3. Yang ketiga, Bapak sekalian, apa motivasi kita? Nah, mengharapkan ampunan dan surganya. Angkat tangannya yang tidak punya dosa. Ayo yang ada di sini, angkat tangan yang tidak punya dosa sama sekali. Bersih, suci, kinclong. Angkat tangannya yang dosanya sedikit. Sedikit. Yang sedang. Yang dosanya sedang-sedang aja. Angkat tangannya yang banyak dosa. Ayo angkat tangan. Bapak, kenapa tidak angkat tangan? Saking beratnya, saking banyaknya, nggak kuat ngangkat tangan. Ya Bapak yang baik. Karena kita banyak dosa, banyak sekali dosanya, luar biasa banyak sekali. Nah, maka jadikan ibadah haji yang kita lakukan sarana penggugur dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Baik dosa besar maupun dosa kecil, yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang tidak sembunyi-sembunyi. Allah Maha tahu, malaikat mencatat. Maka jadikan ibadah haji ke tanah suci adalah sarana mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surganya. Rasulullah yang mulia bersabda, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya, umroh dan haji, dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, pada emas, pada perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi Bapak sekalian, berapa sekarang biaya haji? 8,58 ditambah KKBH ya. Itu nggak ada apa-apanya. Coba hitung dosa kita mulai dari akhir balik sampai saat ini. Kalau ditimbang, mungkin bertonton. Kalau dosa itu berbentuk ya. Ditukar dengan biaya haji. Itu nggak ada apa-apa. Jadi kecil. Jadi jangan mengeluh ya. Mengeluh maksudnya. Ketika pemerintah menginformasikan biaya haji tahun ini sekian. Dari mana uangnya? Dari Allah. Ibu-ibu sekalian, saya berangkat haji tidak pakai uang. Pakai pesawat. Pakai baju dan sebagainya ya. Maka tidak ada apa-apanya biaya itu. Ya, dibanding dengan dosa kita yang numpuk. Dan dibanding dengan yang akan kita raih. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan protes-protes gitu. Kalau protes kita bisa merubah kebijakan biaya, sok protes. Tapi gak ada yang mendengarkan. Udah, nih, keluarin aja. Tapi gak ada uang di dompet. Itu yang udah uang di tabungan. Uang di tabungan gak ada, itu ada mobil. Itu mobil disiapkan untuk berangkat haji. Tapi ada rumah, itu rumah. Ya. Jangan dijual rumah. Ya, sekalian, jadi barang-barang yang ada di diri kita, yang kita miliki, kemudian takdirnya kita berangkat haji tahun ini, gak ada uang. Itu, cek. Kekayaan yang dari Allah itu udah disiapkan. Boleh jadi mobil yang ada, motor yang ada, emas yang kiloan ada itu ibu-ibu, untuk bayar, untuk
biaya ibadah haji. Udah Allah siapkan. Cuman kitanya keburu amak kepegung. Tahu amak kepegung? Marah kepada pemerintah. Dan walaupun ngoceh, kita akan didengar. Ya udah nikmati. Murah segitu. Dibanding dengan dosa kita. Dibanding dengan pahala surga yang akan kita dapat. Masya Allah. Ilmu yang baik apalagi motivasinya? Mengharapkan ijabahnya doa. Jadikan keberadaan kita di tanah suci Mekah Madinah, ketika wukuf di Arafah, ketika ibadah haji, ibadah umroh, jadikan itu sarana terkabulnya doa-doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dilihat dari depan begini, ini wajah-wajahnya mirip. Wajah-wajah banyak kebutuhan. Betul tidak? Ibu-ibu, sebagian wajah-wajah penuh dengan cicilan. Bapak, wajah-wajah penuh dengan hutang. Termasuk saya. Kita itu banyak kebutuhan, banyak keinginan, banyak keperluan. Dan kita itu fakir. Lalu kepada siapa lagi kita memohon? Hanya kepada Allah. Karena Allah... Kalau buka, Allah buka mudahkan urusan rezeki kita. Kalau Allah tutup, usaha, ikhtiar, banting-banting tulang, memeras-meras keringat, ya, keluyuran, tukang taksi, banting-banting tulang, tukang daging. Pergi malam, pergi subuh, pulang malam, kurang tidur. Kalau Allah tutup rezekinya, tidak akan ketemu. Tapi tidur-tiduran kerjaannya, kalau Allah buka rezekinya. Nah, ibu sekalian, karena kita banyak kebutuhan, kita banyak keinginan, banyak keperluan, dan posisi kita adalah hamba Allah yang fakir, sedangkan Allah yang maha kaya, maka kepada siapa lagi kita munajat, meminta, berdoa, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Rasulullah yang mulia bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumroh, adalah tamu-tamu Allah. Kita tamu-tamu Allah nih. Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilannya. Labbaik Allahumma labbaik. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan permintaan mereka. Asal yakin dikabulkan. Ingin bukti doa ibu bapak dikabulkan? Ini buktinya kumpul di sini. Ya Allah, undang ke Baitullah. Nih, siap-siap. Ini saatnya dikabulkan. Ibu berdoanya supaya haji. Ya, alhamdulillah. Ya Allah, berilah rezeki agar bisa menunaikan ibadah haji. Ini udah dikabulkan. Ya, bisa daftar. Banyak orang yang berdoa tetapi oleh Allah belum dikabulkan. Uangnya belum ada. Atau uang ada tapi Allah belum menggerakkan hatinya. Masya Allah. Kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta untuk biaya ibadah haji, untuk berangkat haji kepada Allah, dikasih. Minta untuk berangkat haji tahun ini, dikasih. Ada cadangan tidak di sini? Hadir yang cadangan? Kalau masih ada doa, ya Allah berangkatkan. Karena saya sudah manasik. Gak apa-apa Bu, doa. Berarti harus kenceng doanya. Oh kenceng. Yang sudah daftar, yang pasti tahun ini akan berangkat, doa. Kenapa? Belum tentu berangkat. Kenapa? Keburu berangkat ke sana. Ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ke kuburan. Masya Allah. Doa ya Allah panjangkan umur sampaikan ke Arafah. Doa dan doa minta kesehatan supaya sehat. Karena bisa jadi nggak berangkat, sakit lah apa dan sebagainya. Nah ibu sekalian, maka doa mulai dari sekarang. Jadikan ibadah haji sarana kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kapan? Mulai dari berangkat. Karena orang yang sabar, ya, orang yang musafir dalam perjalanan itu diijabah doa-doanya.
Di bis, di pesawat, itu doa. Di pesawat 9 jam tanpa berhenti. Karena kalau berhenti, rag-rag hadirin. Ya. Doa. Wah, terus doa minta, diulang-ulang. Sampai bingung harus meminta apa lagi. Banyak yang kita tidak minta, tapi Allah berikan. Bapak, Ibu, minta kedip tidak? Tidak, ya Allah kedip. Enggak. Tapi kedip itu sangat diperlukan oleh mata kita. Karena kalau melotot begini, itu pasti melotot ya, leleh. Kedip Allah berikan, padahal kita tidak minta. Kentut nikmat atau musibah? Nikmat bagi yang kentut, musibah. Bagi yang mencium itu nikmat, bukan musibah. Kenapa? Alhamdulillah, alhamdulillah normal, tidak COVID. Insya Allah. Apakah kita minta kentut? Ya Allah, mudahkan berkentut. Coba tidak bisa kentut, berapa biaya operasinya untuk mengeluarkan angin di dalam perut itu? Saya pernah kena angin duduk, itu angin. Duduk di dalamnya, gak tahu gimana cara duduknya. Itu dikeluarin untuk tukang urut ya. Tersiksanya luar biasa seperti sakaratul maut. Dewa sekalian, apa yang kelima? Motivasi kita ke tanah suci, mengharapkan limpahan pahala. Jadikan ibadah haji ini, berangkat ke tanah suci ini, sarana untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala, melakukan sebanyak-banyaknya ibadah sehingga pahala melimpah ruah. Untuk apa kita hitung-hitungan? Harus. Karena pahala itu, amal soleh itu, ibadah itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita ke surganya. Surga itu dengan pemberian dari Allah, rahmat Allah. Nah, untuk meraih rahmat Allah itu dengan banyak ibadah kepadanya, melakukan amal-amal soleh, mengharapkan limpahnya pahala. Ibadah yang baik, kalau kita hitung-hitung mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, sholatlah, angkat tangannya yang tadi sholat subuhnya khusyuk. Sehingga dengan khusyuk ini Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang melimpah ruah. Angkat tangannya sholat khusyuk. Yang sholatnya khusyuk tadi sholat subuh. Insya Allah Pak, luar biasa. Ada ibu-ibu yang sholatnya itu bukan niat Allah, tetapi membongkar kulkas untuk membuat nasi goreng. Allahu Akbar. Ya Allah, pagi hari ini harus manasik haji ke Darut Tauhid. Kang Pahla nih bikin repot aja. Bisa nggak di libur dulu ya di hari Ahad untuk mending memanasik. Belum sarapan, lagi dikasih sarapan tidak ya? Sepertinya tidak. Yang pekan kemarin juga nggak dikasih sarapan. Wah, bahaya nih bisa mah. Allahu Akbar. Nggak apa-apa lah. Kita sarapan nasi goreng aja. Nasi goreng pakai apa ya? Sami Allahu liman hamid. Ada minyaknya nggak? Minyak goreng? Ada yang kemarin minyak jalantah. Bekas goreng ikan asin itu pasti enak, gurih dan nikmat. Allahu Akbar. Sujud, dalam sujud. Kayak apa ya nasi gorengnya? Masa nasi doang? Oh sosis, ada sosis. Ada telur nggak? Ada telur. Tapi udah telur yang 3 bulan yang lalu agak kacing calang. Agak apa-apa. Nikmat vitamin C, kacing calang. Terus ketika sholat. Tengok kanan, tengok kiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Zikir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu Bu ya. Yang lain mah khusyuk dalam sholat, ini malah membuka kulkas membuat nasi goreng. Itu ibu-ibu di luar sana, di ibu-ibu di sini mah gak jauh beda. Ya Bapak sekalian, kalau kita ingat-ingat ibadah sholat kita, baca Al-Quran, sholat tidak khusyuk, baca Al-Quran, sisa baca WA-an, suruh pengajian malah YouTubean, suruh ke majlis taklim malah main game. Dosa numpuk, pahala sedikit. Maka jadikan perjalanan ibadah haji kita sarana meraih pahala sebanyak-banyaknya, mengharapkan limpahan pahala.
Yang mulia Rasulullah bersabda, sekali sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya. Kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Masya Allah. Jadi sekalian, rencanakan amal. Selain sholat fardu, sholat sunnah. Ibu bapak sholat duha di sini sekali, ya 2 rakaat sekali. Maka kalau sholat duha di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali pahala lipat ganda. Sholat duha sekali, ya 2 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat duha. Makanya rencanakan amal. Sholat duha beberapa rakaat. Siapkan dadang, sholat duha 3 rakaat. Itu mah witir. Witir mah di malam hari. 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 terus. Sampai 12 rakaat. Kali 100.000 di Masjidil Haram. Maka orang yang termotivasi, malas sholatnya itu. Orang yang termotivasi untuk ibadah, malas sholatnya di hotel. Tapi semangat ketika sholatnya di Masjidil Haram. Bu, mau kemana? Masjidil Haram. Mau apa? Sholat duha. Berapa rakaat rencananya? 2. Kok cuma 2? 2 juga. Asal khusyuk 100.000. Oh. Bayangkan dari hotel, jauh tuh 2 kilo. Ya. 2 kilo kan buat sekalian. Mau 2 kilo atau mau saya mundurin lagi jadi 3 kilo? Gak apa-apa. Itu jamuan Allah Subhanahu Wa Taala. 1 langkahnya mengangkat derajat, 1 langkahnya menggugurkan dosa sampai ke Masjid Haram, tawaf sunnah terlebih dahulu, sholat duha. Wah, itu melimpah ruah. Sering meninggalkan hotelnya, sering meninggalkan penginapannya, pemondokannya. Ya Ibu ya, mau kemana meninggalkan pondokan? Harus jelas ya. Mau tawaf, kadang-kadang tawaf kemana? Harus jelas. Tawaf di Masjidil Haram atau tawaf di luarnya, di bawah hotel Zam-Zam Tower itu. Harus jelas. Ya, nah yang baik, ayo tahajud. Yang biasa 2 rakaat tambah di sana, 2 lagi sampai 11. Dan sebetulnya sholat tahajud itu tidak terhingga, silakan bisa 100 rakaat. Tutup dengan witir. Apalagi di Masjidil Haram, tidak ada larangan waktu sholat. Silakan sholat sebanyak-banyaknya. Sholat sunnah yang banyak, namanya sholat mutlak. Ya, ibu sekalian. Nanti kita terangkan. Ibu yang baik, ayo. Itu di antara amalan. Dan amal-amalan yang lain. Membaca Al-Quran, ayo perbanyak. Sehari mau berapa huruf? Mau berapa lembar? Wah, kalau ini wajah-wajah hafidz semua nih Bapak ya. Calon hafidz. Minimal sehari setengah juz atau 1 juz, silahkan tergantung. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, bukan di tempat sembarangan, tetapi di tempat diturunkannya Al-Quran. Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwar. Kota Mekah yang tadinya jahiliyah, dalam kegelapan, turun Al-Quran di kota Mekah, jadi cahaya. Al-Mukarramah, kota yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah yang mulia diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi Rasul yang utama. Malaikat yang membawa wahyu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah menjadi malaikat yang paling utama, yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Bulan menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran. Bulan, siap-siap sebulan lagi kita memasuki bulan Al-Quran, itu Ramadan. Malamnya menjadi mulia karena di bawah tersebut turun Al-Quran. Disebut bukan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, Lail kan malam, jadi malam-malam Lailatul Qadar. Malamnya jadi mulia. Masya Allah. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang di dalam dirinya selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran.
Apalagi amalannya sedekah. Karena kata para ulama bukan hanya sholat yang dilipat gandakan, tetapi amal-amalan soleh yang lainnya dilipat gandakan. Baca Al-Quran, lipat gandakan. Sedekah, lipat gandakan. Perbanyaklah itu. Nah jadikan buat sekalian, perjalanan kita ke Tanah Suci, sarana untuk meraih sebanyak-banyaknya pahala. Bagaimana supaya banyak pahala? Ya, banyak ibadahnya. Ya. Ada ibadah yang menyenangkan bagi ibu-ibu, yaitu belanja. Itu ibadah. Asal niat dan caranya benar. Niatnya harus karena Allah, berniat untuk sedekah, menafkahi saudara kita yang ada di Madinah, di Mekah. Kemudian caranya yang benar, jangan banyak nawar. Maka saya kalau ke kebun kurma, biarkan jemaah yang belanja. Saya mah gak banyak nawar, tapi banyak mencicipi. Halal. Ya, alhamdulillah. Ya ibu-ibu sekalian, apalagi motivasi kita? Meraih pahala jihad. Masya Allah. Meraih pahala jihad. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh." Ibu sekalian, ibadah haji adalah meraih pahala jihad. Kenapa? Karena ada ibadah yang hanya harta saja. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu harta. Ada ibadah yang dilakukan hanya fisik saja. Seperti sholat fisik tuh. Tapi ada ibadah ya harus mengeluarkan harta. Ya harus mengeluarkan tenaga fisik harus kuat. Yaitu apa? Ibadah umroh haji. Tawaf itu jalan mengelilingi Ka'bah. Sa'i itu jalan berdesak-desakan. Mengisap bau ketek orang. Itu kalau nggak kuat mual ibu. Orang luar, Turki dan sebagainya biasa makan daging setengah matang. Itu beda kan wanginya itu. Kita makanannya jengkol pete, wah beradu tuh. Jadi ngulibok ketika tawaf itu. Kalau nggak kuat-kuatnya. Sa'i, apalagi di tempat sa'i. Kipasnya kipas tornado itu. Jadi kemana-mana angin tuh. Terisap oleh kita, wah kalau nggak kuat fisik, mabok. Bisa sempoyongan. Ibu sekalian, harus kuat fisik. Ke Arafah itu bisa jalan, bisa naik bis. Kuat. Ngantri, pegel. Di pesawat itu walaupun duduk, itu pegel, capek. Perlu pengendalian. Kendalikan diri. Bapak, kendalikan matanya. Ya, jangan lihat pramugari terus. Ya, tundukkan panah. Itu kan, ibu-ibu, kendalikan isi tasnya, isi dompetnya. Karena sepanjang jalan itu kurma yang berkilauan. Kacang-kacang yang bercahaya. Emas, ibu. Dan lain sebagainya. Kendalikan. Oh jihad, capek Pak. Ibadah haji itu akan capek. Maka latih fisiknya dari sekarang. Pulang dari sini nanti sore jalan kaki. Ya, ibu. Jalan kaki dari sini ke tempat parkir. Kemarin pada olahraga ya, olahraga lah. Sambil kampanye ya. Sambil berzikir. Kampanyenya berzikir. Ya Allah berilah pemimpin yang bertakwa. Sudah. Go. Ini bahaya nih ya. Apalagi jangan lupa sih. Ya, perbanyak ibadah buat sekalian. Kuatkan fisiknya. Minum madu. Habatus sauda. Bapak minum madu ya. Jangan ingin memadu tapi minum madu. Habatus sauda tiap hari. Ya, tapi sesuai dengan aturannya. Jangan minum madu, ibu konsumsi madu ya. Tolong santri siapkan yang jualan madu supaya diborong sama ibu-ibu. Itu hal bu. Kurangi sambal yang membuat
mules perut dan mules hati. Coba biasakan minum buah, makan buah-buahan dan sebagainya. Harus fit, Pak, harus fit. Dan doa kepada Allah agar Allah kuatkan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, kuatkan badanku, kuat jaga pendengaranku, jaga penglihatanku. Minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak yang baik, jika wafat meninggal dunia pada saat haji, mendapatkan pahala haji. Ini harus menjadi motivasi. Angkat tangannya yang berniat wafat di sana. Ibu, rahasia ya. Karena ada beberapa jemaah Pak Bu. Jemaah umroh itu meninggal di sana. Ternyata ya itu punya keinginan, punya cita-cita, ingin wafat di tanah suci. Diijabah Allah Ta'ala. Kenapa jadi horor begini? Ibu sekalian, kalau lahir itu berurutan. Kakak dulu baru adik. Kalau meninggal sesuai dengan jadwalnya. Boleh jadi Bapak Ibu yang duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan. Ya, Ibu-ibu. Atau saya duluan ya, menghantar Ibu Bapak sekalian. Mendahului. Ibu Bapak sekalian, jika wafat ketika haji maka tetap mendapatkan pahala haji. Yang mulia Rasulullah bersabda, barang siapa keluar untuk berhaji lalu meninggal dunia, maka dituliskan untuknya pahala haji hingga hari kiamat. Barang siapa keluar untuk umroh lalu meninggal dunia, maka ditulis untuknya pahala umroh hingga hari kiamat. Dan barang siapa keluar untuk berjihad lalu mati, maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari kiamat. Ibu Bapak sudah punya niat untuk haji nih? Ketika keberangkatan pada gelombang 1 atau 2, tiba-tiba wafat. Ya, koper sudah penuh, ya. Selain baju, ada sambal terasi, kacang yang kuat-kuat untuk 3 bulan, ya. Ya ternyata pas mau berangkat wafat, maka tertulis pahala hajinya. Karena sudah niat haji. Sampai kiamat ditulis pahala haji. Ketika di sana, ya, ketika tanggal 8 Zulhijjah ke Mina, kemudian ke Arafah, wukuf di Arafah, berdoa, sujud kepada Allah, kemudian dia bergerak, ternyata nggak goler, sudah tidak bernyawa lagi ruhnya, mati di Arafah, pahala haji didapat. Dan nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Hajinya belum tamat, baru wukuf, belum mabit di Muzdalifah, belum mabit di Mina, belum lempar jumroh, belum tawaf ifadah. Maka dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ingin begitu? Nah, ya berdoa minta kepada Allah. Ayo sekalian, tapi karena saya cita-citanya ingin meninggal dunia di Arafah, kemudian harus ada ikhtiar Ikhtiarnya bawa sambal yang banyak, makanlah, mencret dan sebagainya. Ibu bapak sekalian mati, itu mah urusan Allah. Ada orang yang stres, ingin bunuh diri, loncat ke sumur, malah patah kakinya. Ternyata itu musim kemarau, sumur kering, gak ada airnya. Bukan kelelap, tapi patah kakinya. Jerit-jeritan minta tolong. Atau diangkat, bawa ke rumah sakit. Mati tidak, patah tulang iya. Stres ingin bunuh diri, ya. Kalau belum waktunya takkan terjadi. Tidurlah di rel kereta api, tiba-tiba datang kereta. Ternyata kereta lewat, dia bangkit kembali. Dikira bangkit di alam kubur. Ternyata dibangkit, dia salah relnya, ya. Kalau belum waktunya, ya, silakan minta kepada Allah. Tapi kalau belum waktunya, jangan. Ya. Nah, orang nanti kalau ibu bapak sekalian, ketika takdirnya wafat, ketika ibadah haji, sedang berihram, maka akan dimandikan. Kain kafannya itu tidak akan menutupi wajahnya, akan kelihatan, nggak ditutup.
senyum aja. Ya. Nah, Ibu sekalian. Tapi kalau wafat sebelum berangkat, sebelum melaksanakan ibadah haji, ya itu sebagaimana biasa. Nah, Ibu yang baik, wah itu kalau wafat di sana akan disolatkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau di wafatnya di Madinah, dimakamkan di Baki. Kalau wafatnya di Mekah, dimakamkan di Ma'la, ya bersama Kiai Haji Maimun di sana, ya di sampingnya. Nah, Ibu sekalian, jadi mati, meninggal dunia di sana tidak akan rugi. Allah tetap alirkan pahala hajinya. Selanjutnya Ibu sekalian, apa yang menjadi motivasi kita berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji adalah untuk meraih keberkahan dari tempat yang Allah berkahi sesuai dengan tuntunan Nabi. Apa Pak Bu? Meraih keberkahan dari tempat yang Allah berkahi tetapi dengan tuntunan Nabi SAW. Kenapa? Karena Mekah, Madinah itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 96, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah Baitullah yang dibakah di Mekah itu, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ayo Ibu sekalian, jadikan keberangkatan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji itu untuk meraih keberkahan, waktu yang berkah dan tempat-tempat yang Allah berkahi. Dengan catatan sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada orang yang ingin mendapatkan keberkahan, tabaruk namanya, dari tempat-tempat yang Allah berkahi, tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Bahwa nanti ketika ziarah ke makam Rasulullah, ada orang yang ngusap-ngusap dinding makam Rasulullah. Pakai pecinya, pakai sorbannya. Itu jangan kita lakukan. Karena tidak ada tuntunan dari Nabi. Bagaimana meraih keberkahan Allah melalui Masjid Nabawi? Ibadah di dalamnya. Perbanyak sholat, 1000 kali pahalanya. Berziarah ke makam Rasulullah dengan berbanyak sholawat, menyampaikan salam dan sholawat, berdoa di Raudhah. Itu akan dapat keberkahan. Kenapa? Karena berkah itu datang dari Allah. Berkah itu hanyalah milik Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menempatkan, memberikan, menganugerahkan berkah-berkah tersebut pada makhluk, pada tempat. Siapakah makhluk yang Allah berkahi? Para nabi. Terutama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah. Rasul kita itu Nabi kita. Badannya berkah. Ludahnya, air ludahnya berkah. Keringatnya berkah. Makanya para sahabat kalau Rasulullah meludah ditandain. Apa ditandain? Diwadahan. Berkah, karena keringatnya itu wangi. Persis dengan kita. Dari jarak kejauhan Rasulullah mau lewat, orang sudah mencium wanginya. Awas, Rasulullah mau lewat. Sama dengan kita. Awas tasi tarik lewat. Karena bau ya. Karena Ibu sekalian, kita itu dengan Rasulullah gak jauh beda. Beda dikit lah ya. Kalau Rasulullah makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit. Nah, beda dikit lah. Nah, Ibu yang baik, maka carilah keberkahan. Masjidil Haram itu berkah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meraih keberkahan Allah melalui Masjidil Haram? Perbanyak tawaf sunnah, perbanyak ibadah di dalamnya, sholat yang banyak, baca Al-Quran yang banyak. Gak usah mengeluarkan sorban, ngusap-ngusap Ka'bah. Usap, apalagi mengusap-ngusap itu makom Ibrahim. Ya, makom Ibrahim itu cetakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dipakai sangkar. Nah, orang mencium, mengusap itu di sangkarnya. Itu tidak ada contohnya. Jangan kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mencontohkannya. Rasulullah itu hanya mencontohkan mencium Hajar Aswad, berdoa di Multazam.
tawaf, sholat. Lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka keberkahan akan diraih dari tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Ada orang mencari keberkahan di Gua Hiro, naik ke atas. Ya. Kemudian sholat dan sebagainya. Nah, sholat di Jabal Nur atau di Jabal Uhud, Jabal Nur, ya, Gua Hiro. Kemudian di Jabal Thur, ya. Maka pahalanya lebih besar sholat di Masjidil Haram. Tidak ada keutamaannya naik gunung itu. Tetapi kalau ingin menapak tirasi Rasulullah, dipersilahkan. Jangan membawa batu kerikil gunung untuk jimat. Oh, udah musyrik tuh, hati-hati. Jadi gak apa-apa ibu sekalian, memburu keberkahan dari tempat yang Allah berkahi dengan catatan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arafah, Allah berikan keberkahan di hari Arafah. Di tanggal berapa tuh? Ibu bapak wukuf itu? 9. Di hari-hari biasa tidak berkah. Tapi di tanggal 9 orang lagi wukuf, itulah keberkahan Allah akan turun. Maka kalau jamaah umroh ke Arafah itu bukan untuk berwukuf ya. Karena wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Itu mah untuk berziarah saja, mengenang, oh inilah tempat untuk wukuf. Karena Arafah itu di luar tanah haram. Ibu mau berhaji di mana? Ibadah haji di mana dilakukan? Di Madinah, di Mekah. Awas, saya mau berangkat haji, ibadah haji di mana? Di Madinah. Di Madinah bukan tempat ibadah haji. Ibadah haji mah, manasik haji ya, pekerjaan ibadah haji di mana? Di Mekah. Dan ada di luar Mekah, yaitu di Arafah, Muzdalifah, Mina, itu kan luar Mekah. Ibu yang baik, jadi silakan raih keberkahan di tempat Allah yang diberkahi, tetapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Para ustadz, kiai, habib berkah tidak? Ludahnya, bekas minumnya berkah tidak? Para ulama, para kiai, ustadz, habib, itu berkahnya terletak pada ilmunya, bukan pada fisiknya. Kalau Rasulullah ada berkah di fisiknya, di rambutnya, di giginya, di darahnya, di ludahnya pun ada berkah. Di pakaiannya. Tapi selain Rasulullah, para ulama, habaib dan sebagainya, berkahnya itu ada pada ilmunya. Maka kalau ingin mendapatkan keberkahan Allah melalui para ulama, rajin-rajinlah duduk mencari ilmu dari para ulama tersebut. Maka berkah ilmu akan kita raih. Paham Pak Bu? Paham sampai di sini? Karena sudah paham semua, mari kita beristirahat. Apalagi Bapak sekalian? Nah, sebagai motivasi kita, untuk apa jauh-jauh ke tanah suci, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan. Salah satu motivasi yang ke-9 adalah untuk meraih keutamaan hari Arafah. Rasulullah yang mulia bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada hari-hari yang 10 ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga di jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar berjihad, mempertaruhkan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, alias mati syahid. Apa 10 hari yang terbaik itu? Di bulan Zulhijjah. Tanggal berapa? 1 sampai 10. Tanggal 9 termasuk 10 hari. Maka Arafah ada tanggal 9 Zulhijjah yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi, bukan Indonesia, karena suka berbeda ya. Nah ibu sekalian, apa sih di antara keutamaan hari Arafah? Di hari Arafah yaitu hari pembebasan dari neraka. Rasulullah yang mulia bersabda,
Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh dia mendekat lalu membanggakan mereka. Allah mendekat kepada jamaah haji. Membanggakan mereka di depan para malaikat. Dan berkata apa yang mereka inginkan. Maka ibu sekalian, perbanyaklah minta dibebaskan dari neraka ketika wukuf di Arafah. Apa di antara doanya? Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Minta ridho Allah dan surga Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Mudah-mudahan ketika kita berwukuf di Arafah, berada di Arafah, Allah bebaskan kita dari neraka. Masya Allah. Apalagi Bapak sekalian keutamaan di hari Arafah. Doa hari Arafah adalah doa yang terbaik. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelum kuucapkan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibu bapak, sholat di Arafah, di jama dan di qashar, di waktu duhur. Itu sampai menjelang maghrib. Enggak sholat lagi, kan asarnya sudah. Lalu apa pekerjaan kita? Yaitu zikir dan doa. Maka mumpung dibukakan pintu langit, doa. Karena akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Di antaranya zikirnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus berulang-ulang. Tapi jangan cepat-cepat, dinikmati. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu, segala kerajaan, segala puji hanyalah milikmu ya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Engkaulah yang menguasai segala. Terus doa. Ditambah dengan doa, minta ridhonya, minta surganya, minta perlindungannya dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu di antara zikir dan doanya, ditambah dengan doa-doa yang lain ya. Ditambah dengan doa-doa yang lain. Sambil tafakur diri, muhasabah diri, istighfar yang banyak ketika wukuf di Arafah. Nah, mudah-mudahan nanti kita bahas tentang apa sih zikir, doa, pemaknaan Arafah tersebut. Apalagi Bapak sekalian? Yang ke-10, sebagai motivasi kita berangkat haji ke Tanah Suci, menikmati jamuan Allah di Tanah Suci. Menikmati jamuan Allah di Tanah Suci. Bergetarnya jiwa, mengalirnya air mata, kenikmatan beribadah kepadanya, dan kerinduan berjumpa dengan Allah yang menciptakan kita. Nah, Bapak yang baik, nanti Ibu Bapak ketika melihat Ka'bah pertama kali, wah siap-siap tuh. Allah akan menjamu kita. Dengan apa? Bergetar. Bulu kuduk kita merinding. Ya, dan tidak terasa air mata mengalir. Itu baru ketemu Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Apalagi nanti di surga ketemu dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rumahnya saja udah begitu menggetarkan jiwa. Apalagi nanti di surga kita berjumpa dengan pencipta kita. Bukankah itu tujuan hidup kita? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat Ka'bah, yang tadinya doa melihat Ka'bah, yang sudah hafal, mendadak bisa hilang tuh doanya. Doa apa? Hilang, gelap tuh hilang. Lupa lagi doa melihat Ka'bah. Kan ada doanya. Apalagi yang tidak hafal doa melihat Ka'bah, itu pasti gelap sekali. Bengong. Maka kalau bengong begitu, perbanyaklah memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Karena itu adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masya Allah, Bapak sekalian. Yang selanjutnya, sebagai motivasi kita ke Tanah Suci untuk berangkat menunaikan ibadah haji adalah kerinduan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita merindu dengan Rasulullah? Ibu bapak yang baik, siapakah orang yang sangat mencintai kita melebihi cintanya orang tua kepada anaknya? Siapakah orang yang sayang kepada kita melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya? Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua, baik nanti gelombang 1 atau gelombang 2, ya, akan berziarah ke kota suci Nabi, akan bertetanggaan dengan Nabi. Adab kita, tata krama kita, akhlak kita selama Rasulullah hidup dan sesudah Rasulullah wafat, sama kita harus beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melewati ziarah ke makam Rasulullah, jangan teriak-teriak, jangan menjerit-jerit, jangan banyak selfie, itu kurang beradab. Karena kita harus beradab. Rasulullah masih hidup, Rasulullah telah tiada, harus beradab. Harus berakhlak kepada Rasulullah. Karena Rasulullah lah yang paling cinta, yang paling sayang kepada umatnya. Suatu saat Rasulullah ditanya, berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah berkata, kurang lebih begini. Wahai para sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku. Aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Berarti saudara-saudaramu itu para nabi? Bukan. Lalu siapakah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah yang aku rindukan mereka. Mereka adalah yang tidak sejaman denganku, tidak pernah melihatku, tetapi beriman kepadaku. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk saudara-saudaranya Rasulullah SAW yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita tidak sejaman dengan Rasulullah, tetapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi kita mengamalkan perintahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga suatu saat ketika telah terjadi hari kiamat, Rasulullah akan menunggu diri kita. Rasulullah berada di mimbarnya. Mimbar Rasulullah telah tidak ada. Kenapa? Terbakar. Tetapi oleh Allah akan dibentuk lagi mimbar Rasulullah. Akan diduduki lagi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menunggu di telaga Kausar. Dan akan melihat, menyeru kepada umatnya untuk berkumpul. Dan Rasulullah dapat mengenali umatnya. Dan kita akan minum di telaga Kausar. Yang putihnya lebih putih daripada susu. Yang manisnya lebih manis daripada madu. Sekali minum tidak akan haus untuk selama-lamanya. Masya Allah. Bukankah kita merindukan Rasulullah? Allahumma sholli wa sallim ala nabi. Maaf ibu bapak sekalian, saya tidak bisa meneruskan ya kalau bercerita tentang Rasulullah. Rasulullah bersabda, salah seorang di antara kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah lebih daripada kepada orang tua? Lebih daripada cinta kita kepada anak? Karena Rasulullah adalah yang sangat menyayangi kita, yang sangat mencintai kita, lebih dari kecintaan sayangnya orang tua kepada anak. Kalau tidak ada Rasulullah, niscaya mungkin kita ya sudah sedang hidup dalam kegelapan, tidak mendapatkan cahaya. Berkat Rasulullah, sampailah kita mengenal Islam, sampailah kita mengenal sunnah-sunnahnya, dan sampailah syariat haji kepada kita. Karena berkat kehadiran Rasulullah SAW yang menginginkan umatnya
selamat dunia dan akhirat. Ketika Rasulullah wafat, wasiat yang terakhir, bukan beliau panggil keluarganya, sahabatnya, bukan. Tetapi yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati. Ketika sakaratul maut, ketemu Jibril menghampirinya, ya Rasulullah, kenapa kau gelisah? Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, bagaimana nasib umatku? Rasulullah gelisah. Bayangkan, sedang sakaratul maut, Rasulullah masih mengingat, ya, memikirkan umatnya. Bagaimana dengan umatku? Apa jawab malaikat Jibril alaihissalam? Umatmu akan masuk surga duluan dibanding, walaupun belakangan umatmu akan masuk surga duluan dibanding dengan umat-umat sebelum engkau. Maka setelah itu Rasulullah lega. Masya Allah. Itulah begitu kecintaan kita kepada, kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Maka kita pun harus mencintai Rasulullah lebih daripada kepada orang tua, lebih kepada anak-anak kita. Di antara umatku yang paling mencintai aku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku walaupun menembus dengan keluarga dan hartanya. Masya Allah, ibu sekalian, perbanyaklah selawat kepada Rasulullah. Apalagi nanti di kota Madinah kita akan bertetanggaan dengan Rasulullah SAW. Apalagi ketika masuk Masjid Nabawi, karena di masjid itulah Rasulullah mengajar. Apalagi berada di Raudhah, di antara rumah Rasulullah sampai mimbarnya. Kenapa disebut taman surga, disebut Raudhah? Karena di sanalah Rasulullah duduk, di sanalah para sahabat duduk, di sanalah Rasulullah mengajarkan Islam dan tersebar sampai saat ini. Masya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Selesai, ya sekalian. Jadi apa motivasi kita ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji? 1, yang pertama. 2, sesudah yang ke-1. 1 apa Bapak? Mentaati perintah Allah. 2, melaksanakan amalan yang utama. 3, mengharapkan ampunan. 4, mengharapkan doa dijabah. 5, mengharap limpahan pahala. 6, melimpahan pahala jihad. 7, jika wafat pahala haji. 8, melihat keberkahan Allah di tempat yang Allah berkahi sesuai dengan tuntunan Nabi. 9, 10, 11, rindu. Nah, ibu sekalian, ayo semangat. Ketika sampai ke Madinah, bersemangatlah ibadah di Masjid Nabawi. Perbanyaklah salawat sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena ciri orang yang cinta pasti akan menyebut, akan terbayang selalu sama. Ibu, Bapak, ketika dulu jatuh cinta kepada calon istri, apa yang terbayang? Siapa yang sering banyak disebut? Pasti nama calonnya. Bahkan terasa kehadirannya. Mau makan ingat dia, sudah makan ingat dia, mau tidur terasa di sisi ada si dia, mau ke toilet seperti diikuti oleh dia, lihat kloset seperti wajah. Nah, itu orang sedang jatuh cinta. Maka ketika kita cinta kepada Rasulullah, perbanyaklah bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang pendek. Boleh pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Boleh membaca sholawat yang agak panjang, yang panjang. Yaitu sholawat ketika tahiyat akhir. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita Ibrahim. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu saja sholawat. Ya, ada sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, di dalam hadis-hadisnya ada sholawat yang disusun oleh para ulama. Nah, sebaiknya kita memilih membaca bersholawat sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya, di antaranya adalah sholawat ketika kita baca di tahiyat akhir. Demikian Bapak sekalian sesi selanjutnya. Baik, boleh berdiri semuanya? Berdiri dulu.
Berdiri semuanya. Ibu bapak yang baik, salah satu hak dan kewajiban jamaah haji adalah mengikuti instruksi. Ketika nanti pembimbing ibadah, ibu bapak mari kita tawaf umroh, kan ibu bapak kan umroh dulu ya. Pas lihat di tayangan TV di tempat tawaf penuh. Pas lihat di tayangan TV di tempat sa'i agak longgar. Ustaz, saya mau sa'i dulu, nanti habis sa'i baru tawaf. Nah, itu tidak sah ya kalau dalam hukum umroh. Nanti akan dibahas tentang fikih umroh, akan dibahas tentang fikih haji karena berbeda ya antara umroh dan haji ya ibu bapak sekalian. Nah, termasuk ketika berangkat dan sebagainya, ibu bapak harus mengikuti instruksi. Ibu bapak benda-benda tajam, ya gunting dan sebagainya masukkan ke bagasi, maka harus dibagasi. Jangan ke koper kabin, nah itu bahaya. Ibu bapak sepulang dari haji jangan menyelundupkan air zam-zam ke koper, karena itu bahaya. Ikuti ya, karena tidak kurang jamaah haji menyelundupkan air zam-zam ke koper bagasi. Akhirnya apa yang terjadi? Harus dibongkar. Ada beberapa tahun yang lalu jamaah haji memasukkan Magicom atau harus dibongkar ya. Kami yang harus membongkar nanti repot. Nah sekarang latihan mengikuti instruksi. Sambungan tangannya. Angkat ke atas. Terus sebelah kanan. Tuh kan beda-beda kanan. Ikuti instruksi. Kiri. Masya Allah. Depan. Kanan. Oh, ada kiri. Alhamdulillah. Kanan semua ya. Kiri. Alhamdulillah. Terima kasih buat sekalian telah belum berdiri terus ya. Telah menemani saya tracing ya di hari ini. Hadap kanan gerak. Hadap kanan. Hadap kanan. Ikuti saja. Pegang pundak yang di depannya. Maaf, tidak ada yang pijit-pijit. Kan tadi ikuti instruksi. Ya, pegang pundaknya. Ikuti kata-kata saya ya. Nah, sambil ditepuk-tepuk pundaknya. Ikuti. Pak. Bu. Izinkan pagi ini saya bersedekah dengan pijitan. Mulai pijit. Aduh. Ya. Terus. Kang pahala juga sedekah nih Ustaz. Yang ikhlas. Supaya jadi amal. Terus. Ibu bapak tolong dihafalin gerakannya ya. Ini tidak ada di kitab manapun. Hujan badai. Gini bu. Nah gini tangannya. Nah ini hujan badai namanya. Hafalin. Di KBIHU yang lain tidak ada. Hujan badai. Terus. Oke. Hafalin gerakannya ya. Hujan badai ini. Selanjutnya hujan rintik-rintik. Begini tangannya. Nah, ini hujan rintik-rintik. Ke bawah. Ke pinggang. Masih ada pinggangnya. Ini hujan rintik-rintik. Ya. Oke. Hujan badai lagi. Hujan badai. Yang deras badainya. Hujan badai. Hujan badai. Angin sepoi-sepoi. Usap-usap maksudnya. Nah. Angin sepoi-sepoi. Hujan rintik-rintik. Hujan badai.
Makin deras badainya. Makin deras badainya. Kasih bonus halilintar. Geprak maksudnya. Nah, cukup. Sebentar. Kalau orang berbuat baik, maka balas kebaikan itu. Bahkan dibalas yang lebih baik. Balik kanan, gerak. Balik kiri. Oh, balik kiri. Balik kanan, balik kiri. Jangan balik kiri. Lakukan gerakan seperti tadi, mulai. Ayo. Masya Allah. Habis ya? Terus, yang ikhlas. Yang ikhlas, Pak Bu. Biar jadi ibadah. Hujan badai. Ya Allah, jangan jadikan kami hanya menyampaikan. Hujan badai, makin deras badainya. Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Hujan rintik-rintik. Makin deras rintik-rintiknya. Hujan batu. Kepalkan tangannya. Wah, Kang Dadang licik nih, tadi gak ada hujan batu. Kan balas dengan yang lebih baik. Hujan batu. Ya, makin deras batunya. Angin sepoi-sepoi. Hujan badai. Makin deras badainya. Makin deras. Kasih bonus tsunami, geprak. Nah, udah. Cukup. Ya, salaman. Silakan salaman. Silakan duduk kembali, ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Anda berbakat jadi tukang pijit. Baik, demikian Bapak sekalian, ya, Masya Allah. Sudah segar ya, segar. Perlu ditambah kesegarannya lagi ya dengan kopi break. Ibu yang baik, ada pertanyaan, saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah tidak ada. Terima kasih untuk sesi pertama, cukup dulu. Nanti kita akan bahas sesi berikutnya kepada MC Pak Haji. Jadi dipersilakan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita tambah semangat terus untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dengan niat lillahi ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima